Halo halo Gemini, semoga sehat-sehat ya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau membacakan love reading atau tarot cinta. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi dan juga timeless. Kapan aja kamu nonton, jam berapapun gitu ya, hari apa aja, silakan bagi yang resonate. Aku akan tarik 3 kartu. Ini energi yang langsung ketarik adalah energi Gemini yang sedang memulihkan ya, atau sedang healing. Ya, kelihatannya memang sebagian Gemini ini mungkin ada yang baru patah hati atau baru kecewa gitu ya. Dan sepertinya akan banyak memetik pelajaran hidup, akan bisa melihat hikmahnya gitu ya. Jadi selama ini ya, kalau misalkan kamu itu belum bisa move on, yang aku lihat akan segera move on. Dan kamu akan menjadi lebih bijak lagi gitu ya, lebih pengalaman dan lebih mengerti ketika nanti harus memulai lagi gitu ya, memiliki hubungan cinta. Kamu akan bisa lebih luas dan seperti sudah ada pengalaman gitu ya dari kisah sebelumnya. Di sini yang aku lihat ya, bagi yang single dulu, aku melihatnya Gemini yang single akan bisa move on. Atau memang sedang proses move on gitu ya. Dan ini akan sampai ke proses seperti mengambil hikmahnya. Seperti akhirnya tuh, oh ternyata ini adalah jalan yang terbaik kayak gitu. Dan kemudian nanti kamu akan bisa membuka diri lagi dan akan bertemu lagi dengan orang-orang baru yang lebih membuat kamu itu menjadi bangkit gitu ya dari keterpurukan yang sebelumnya. Yang aku lihat kamu memang akan menemukan ya, sosoknya itu mungkin bisa lebih muda usianya, atau mungkin secara level di pekerjaan atau di apapun gitu ya, dia itu masih junior. Dan ini kemungkinan dari fire signs gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius. Atau juga kamu akan menemukan sosok yang mungkin tidak langsung menjadi love relationship ya, tidak langsung menjadi partner in love. Tapi sosok ini akan membuat kamu itu seperti bangkit lagi, timbul semangat lagi, terus ya mungkin jadi teman main gitu ya, teman bareng, teman menikmati segala sesuatu yang kamu sukai gitu ya, yang melakukan hobi yang sama, atau juga mengisi waktu bareng kayak gitu. Bisa juga dari rekan kerja ya, yang aku lihat seperti itu, atau teman sekolah. Aku juga melihat ada sebagian dari Gemini yang dekat dengan mantan teman sekolah atau teman kuliah, teman kerja kayak gitu. Dan kemungkinan ya, ada kemungkinan orang baru ini yang akan bisa kamu bawa ke jenjang berikutnya. Aku melihatnya seperti itu. Kalau yang hubungannya masih baik-baik aja ya, aku lihat mungkin di tahun ini juga akan ada perkembangan ke arah yang lebih serius ya. Meskipun mungkin di salah satu pihak itu ada yang merasa belum siap, yang aku rasakan seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat ya, ini hanya masalah waktu, karena mungkin dia itu lebih muda itu tadi, atau mungkin dia merasa masih belum siap karena belum mapan, pekerjaannya belum stabil gitu ya, atau juga hal-hal seperti yang bisa keyakinannya itu belum gitu ya, jadi kamu bisa meyakinkan dia. Dan juga di sini yang aku lihat ya, kelihatannya orang ini direstui gitu. Jadi orang tua kamu itu merestui hubungan kalian dan hanya proses waktu aja. Hanya meyakinkan aja gitu ya, supaya dia itu punya keyakinan untuk mau bersama-sama ke jenjang berikutnya. Yang aku lihat sih akan seperti itu ya, akan bisa ke jenjang berikutnya. Nah, kalau yang sudah berpasangan,
Aku melihatnya di sini hubungan ini akan naik kelas. Jadi kalau kamu mengalami ujian gitu ya, jadi ada masalah di hubungan kamu, kalau kamu bisa bersabar, artinya tuh ikhlas ya, dalam arti masalah itu dianggap sebagai ujian hidup, kemudian kalian bisa mengatasinya bareng-bareng. Mungkin di sini yang aku lihat juga sudah sampai konsultasi gitu ya, konsul perkawinan atau juga ke orang tua atau orang yang dituakan. Maka hubungannya itu akan seperti renewal gitu ya, akan seperti tumbuh lagi. Jadi masalah yang lalu itu akan bisa kalian selesaikan dengan baik gitu ya. Kemudian move on. Dan ketika move on itu ya hikmahnya yang sudah kamu ambil. Jadi sudah tidak mengingat-ingat lagi kejelekan atau sakit hati atau kecewa yang dulu-dulu. Sebelumnya mohon maaf ya karena ada anak-anak kecil lagi main di luar, nggak apa-apa ya. Kan itu kan energinya positif. Jadi kita ambil aja energi positif itu, semoga akan membantu readingan ini juga positif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini yang aku lihat ya, kemungkinan juga kalau yang sedang jomblo gitu ya, yang sedang menanti jawaban atau menanti seseorang, kamu akan segera mendapatkan kabar dari seseorang itu, atau akan ada orang baru yang datang untuk kamu. Nah, tadi aku sempat menyinggung masalah rekan kerja atau teman kuliah, teman sekolah. Ada kemungkinan ya dari lingkungan itu. Kemungkinan juga di sini yang aku lihat mungkin dari daerah asal yang sama. Jadi kalau kamu itu sekarang merantau ya, nah kemungkinan orang ini berasal dari kampung halaman kamu atau dari tempat kamu dulu dibesarkan. Atau dulu kamu mungkin pernah sekolah di mana gitu ya, terus kamu sudah pindah, sudah lama tidak datang ke kota itu. Kamu bisa coba ya untuk datang kembali ke kota itu, siapa tahu kamu bisa menemukan seseorang yang ini ya, si Daughter of Fire ini. Ini energinya energi feminin. Yang aku lihat meskipun feminin, tapi dia itu tipe yang ceria. Mungkin dia bukan tipe yang dewasa gitu ya, tapi orangnya itu menyenangkan dan memang mesti kamu ya yang membimbing kayak gitu. Ini terlepas gendernya ya, tapi aku melihat sosoknya itu berenergi feminin yang cukup besar dan juga mungkin masih belum dewasa ya. Tapi bukan dalam arti negatif sih, aku hanya melihat mungkin memang dari usianya juga, atau ya dia itu biasanya ya kalau yang manja atau kekanak-kanakan itu mungkin dari pola asuh di keluarganya ataupun dari karakternya juga gitu ya, yang menginginkan sosok yang mengayomi. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian apalagi ya yang aku lihat di sini, intinya apapun yang terjadi gitu ya, yang kemarin kejadian sama kamu, pahit manis gitu ya, itu adalah pelajaran hidup. Jadi ketimbang kamu berkutat terus gitu ya memikirkan masa lalu, lebih baik kamu mengambil pelajarannya dan move on. Karena di depan sana kamu akan menemukan hal-hal baru yang lebih membuat kamu itu lebih semangat, lebih ceria, intinya lebih bagus lah daripada sebelumnya gitu ya. Kemudian ya intinya kuncinya adalah progress. Kuncinya adalah move on. Move on itu bukan hanya karena kamu patah hati terus harus move on. Tapi kalau kondisi kamu itu seperti stuck ya, tidak ada perkembangan, itu juga tanda untuk move on. Jadi move on itu bukan hanya seperti orang yang ingin melupakan masa lalu, tapi orang yang ingin terus berkembang, ingin terus maju kayak gitu. Oke, nah sekarang aku mau tarik oracle advice. Ada clue apa atau ada advice apa untuk percintaan zodiak Gemini?
Oke, ada transformasi dan ada patience, ada kesabaran. Oke, di sini tadi terkait dengan move on ya, atau perubahan, perkembangan. Jadi apapun situasi kamu sekarang, kondisi kamu sekarang, kamu itu perlu move on, perlu maju gitu ya. Jangan berdiam aja di tempat. Kemudian di sini ada patience. Ini terkait hikmah ya. Jadi kalau misalkan kamu itu merasa, ini aku sudah berusaha loh, aku sudah move on, aku sudah berusaha untuk berkembang, aku berusaha maju, tapi kok sepertinya belum kelihatan gitu ya hasilnya. Patience. Ambil pelajarannya dulu. Di situ mungkin pesannya adalah ada pelajaran-pelajaran atau hikmah yang belum kamu ambil sepenuhnya. Jadi selesaikan dulu pelajarannya gitu ya. Kemudian nanti kamu akan seperti ini. Akan cerah dan juga akan seperti bukan hanya kamu bertemu orang yang berjiwa muda ya, kamu juga akan berjiwa muda, seperti itu sih yang aku rasakan. Jadi sekali lagi, move on ke arah yang lebih baik, tapi juga dengan kesabaran. Jadi nggak bisa buru-buru, nggak bisa berlari gitu ya, step by step. Oke, Gemini, semoga ini membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.